من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين. وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في قد خلت من قبلهم من الجن والإنس قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الجاهلين.
قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون أم يقولون به كيدا قل تربصوا فإني معكم من المتربصين قل تربصوا فإني معكم من المتربصين أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون Baik, buka surah Al-Isra ayat 13, 14 dan 15. Bismillah, Neng. Baik, apa artinya unuki? Lehernya Mansura terbuka wa man dhalla dan barang siapa tersesat waziratun pemikul nab'atha. kami utus. Baik, Oke, bismillah. Yang mana dia tadi? ada ketemu sebelum nuzul dari ayat-ayat ini? Ada Ustaz. Baik, silakan. Merujuk pada kitab tafsir Al-Munir oleh Profesor Wahbah Az-Zuhail dan kitab Lubatul Nuqul fi Asbabin Nuzul karya Imam As-Suyuti. Ayat 15 pada surah Al-Isra memiliki sabab nuzul, yaitu seorang musyrik bernama Walid bin Mughirah dari Mekah. Dia berkata kepada orang kafir lainnya, "Ingkarilah Muhammad,
ingkarilah Nabi Muhammad SAW, karena aku akan memikul dosa kalian. Oh, dosa. Silahkan disampaikan bahwasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullan naqussu wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqi. Dan setiap manusia akan digantungkan perbuatan amalnya pada lehernya. Maksudnya adalah perbuatan-perbuatan manusia yang telah dilakukannya di dunia ini yang akan diganjar dan yang akan diberikan pahala ataupun diberikan dosa pada hari akhir nanti, itu terletak pada lehernya, tergantung pada lehernya. Dan wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban, dan kelak di hari kiamat nanti kami akan keluarkan bagi mereka kitaban. Kitaban adalah gantungan yang digantungkan pada lehernya tadi. Maksudnya buku yang digantungkan pada lehernya untuk mencatat amal perbuatannya. Seperti pada ayat lain Allah berkata, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid yalqahu mansyura. Insan itu, manusia itu akan menemui kitabnya secara terbuka yang tidak tertutup. Jadi manusia-manusia lain dapat melihat catatan amalnya juga. Iqra kitabak, bacalah kitabmu. Maksudnya bacalah catatan amal perbuatanmu ketika di dunia ini. Kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Cukup bagi dirimu sebagai penghitung di hari hisab ini atas apa perbuatanmu. Karena nanti di akhirat nanti, di yaumul mahsyar nanti, ada sebagian orang yang diberikan kitab catatan amalnya dari kan mereka. Seperti di ayat lain Allah berkata, wa amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Dan orang-orang yang mendapat catatan amal, buku catatan amal dari sebelah kanan, mereka adalah orang yang diringankan hisabnya. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri fasawfa yad'u subura. Adapun golongan lain, Allah akan memberikan kitab catatan amal mereka dari arah belakang. Itulah mereka yang akan diazab di dalam neraka kelak. Man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi. Barang siapa mendapat petunjuk dari Allah, sesungguhnya petunjuk itu bermanfaat bagi dirinya sendiri. Maksudnya Allah tidak butuh ibadah kita, Allah tidak butuh amal perbuatan kita. Jadi amal perbuatan kita itu kita yang membutuhkannya di dunia maupun di akhirat. Wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha. Dan barang siapa tersesat, sesungguhnya kesesatan itu atas dirinya sendiri. Kerugian dari kesesatan itu hanya merugikan dirinya sendiri, tidak merugikan Allah. Sebagaimana Allah berfirman pada ayat lain, wallazi qaddara fahada. Sesungguhnya Allah yang mentakdirkan sesuatu dan Allah lah yang menunjukkan sesuatu itu, menunjukkan kita pada sesuatu yang telah ditakdirkannya itu. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Dan tidak ada seorang pun yang dapat memikul beban atau memikul dosa dari orang lain. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Dan sesungguhnya kami akan mengazab kaum atau kami akan mengazab mereka. Kami akan mengazab mereka nanti. Kami akan mengazab mereka ketika kami telah menyampaikan rasul, kami telah menyampaikan utusan untuk memberikan mereka kebenaran. Jadi kalau misalnya ada umat yang berada pada pertengahan atau fatrah, pada masa yang tidak ada rasul pada kala itu, Allah tidak akan mengazab mereka. Cukup Ustaz. Baik, cek ya.
Bismillah. Kamu kalau menyebut judul tafsir itu hati-hati. Ya Ustaz. Coba Tafsir Al-Munir, siapa penulis? Profesor Wahbah Az-Zuhair. Bukan. Itu nama tafsirnya At-Tafsir Al-Munir. Itu kan betul. Oh, Ustaz. Fil aqidati was syari'ati wal manhaj. Kalau Tafsir Al-Munir itu penulisnya Syekh Nawawi Al-Bantani. Nama tafsirnya Maroh Labid li Kasfi Makna Al-Qur'anil Majid. Jadi satu lagi namanya Tafsirul Manar. Siapa penulisnya? Al-Manar. Kurang tahu Ustaz. Nah itu harus hati-hati ya. Seperti itu. Di sini semua dinilai. Nah, hati-hati menyebut nama tafsir. Ada 8.000 lebih tafsir di dunia. Hati-hati begitu. Baik Ustaz. Kemudian kalau orang hidup 100 tahun, berapa halaman itu catatan keburukan atau kebaikan digantungkan di lehernya? Berapa halaman? Orang-orangnya. Tidak butuh bagi kita tahu berapa halaman yang tercatat nanti. Intinya semua telah tercatat Ustaz. Nggak perlu itu ya. Tidak perlu Ustaz. Perlu dinilai kayak itu jawabannya. Perlu Ustaz. Oke, kalau begitu berapa halaman? Bayangkan kalau itu 200.000 halaman digantung di leher orang, macam mana itu? Baru suruh baca pula lagi. Sebuah kiasan ya kan, kias. Digantung aja. Tadi saya sudah baca Ustaz di tafsir Al-Misbah. Kitabak itu tidak seperti kitab yang ada pada kita sekarang Ustaz. Kitab yang zohir ada pada kita sekarang. Tetapi hakikat dari catatan itu Ustaz. Bisa nggak diganti flash disk saja itu biar nggak panjang-panjang ceritanya? Kayak mana Ustaz? Ganti flash disk biar nggak panjang-panjang ceritanya. Bisa nggak? Ada tafsir saya baca begitu, itu flash disk maksudnya itu katanya. Setuju nggak dengan penafsiran itu? Itu yang di lehermu kan kecil itu. Setuju Ustaz. Intinya semua tercatat Ustaz. Mau seberapa besar yang digantungkan pada lehernya, mau kecil, mau besar, yang penting di dalam itu semua tercatat Ustaz. Nah, gitu ya? Iya Ustaz. Oke, satu lagi terakhir, ada di medsos saya lihat. Kalau istrinya berdosa, suaminya kena. Itu betul itu? Menurut berbicara tentang wala taziru waziratun wizra ukhra kan Ustaz? Bukan iyalah, bukan walid tak dewi, berarti persoalan dewi. Nah, betul nggak itu? Betul Ustaz, tapi ada syaratnya Ustaz. Misal suami mempunyai tanggung jawab untuk mendidik istrinya Ustaz. Jadi setelah dididik, tapi istrinya tadi tidak menerima didikan tadi dan tidak menjalankan didikan tadi, ya istri tadi yang berdosa. Jadi suaminya udah terlepas dosanya, dosa untuk mendidik istrinya Ustaz. Bagus, kan selamat jadinya. Itu medsosnya ada tahap-tahap saja di sini. Jadi kamu harus posting itu di Facebook supaya hilang itu yang ada itu dari situ. Oke ya? Baik, apa pelajaran yang bisa diambil dari ayat ini? Pelajaran yang dapat diambil dari 3 ayat ini, yang pertama, beramal baiklah sebab di akhirat nanti amalmu akan dibuka dan akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tanggung jawablah pada diri kita sendiri, karena hanya diri kita sendiri yang dapat menolong kita di dunia dan di akhirat nanti. Cukup Ustaz. Terima kasih. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim.